Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rensi Novitasari. Saya dari 11 F1 Kerukunan Melalui Toleransi dan Memelihara Kehidupan Manusia. Dalam kehidupan masyarakat, keberagaman adalah hal yang tidak dapat dihindari. Perbedaan suku, agama, budaya, dan adat istiadat merupakan bagian dari kehidupan sosial yang harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik. Oleh karena itu, menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Toleransi ada sikap menghormati dan menghargai perbedaan yang menjadi dasar bagi terbentuknya kehidupan sosial yang harmonis. Sementara itu, memelihara kehidupan manusia berarti menjaga hak asasi, kesejahteraan, serta keadilan bagi semua agar dapat kehidupan dengan aman dan bermanfaat. Adapun pengertiannya, penguatan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia berarti memperkuat hubungan yang harmonis dalam masyarakat dengan sikap yang saling menghargai, menghormati perbedaan, serta menjaga kesejahteraan bersama. Toleransi menjadi kunci utama dalam kebangunan kerukunan, di mana setiap individu atau kelompok menghormati perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan hidup. Ada juga pengertiannya. Yang pertama yaitu penjelasan tafsir. Menurut Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahlil dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Syuti dalam kitab tafsir Al-Jalin bahwa Al-Quran surah Yunus ayat 10-40 menjelaskan tentang produk Makkah pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, yaitu yang kedua, orang-orang yang tidak beriman selamanya. Kemudian maksud kata faminahu dan antara mereka menurut tafsir Pro DRHM Quraisyibab menjelaskan di antara kaum musyrikin adalah orang yang percaya kepadanya tetapi menolak kebenarannya Al-Quran karena keras kepada dan demi mempertahankan keduanya sosial mereka. Selain itu, di antara mereka ada juga memang benar-benar lahir dan batin tidak percaya kepada serta enggak memperhatikan karena hati mereka telah terkunci. Tuhanmu memelihara dan membimbingmu, wahai Muhammad, lebih mengetahui tentang para perusak yang telah mendarah daging dan dalam jiwanya yang sedikit pun tidak menerima kebenaran atau tuntutan. Juga di sini toleransi menurut bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi artinya sifat toleran, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Sifat toleransi di sini maksudnya sifat atau bersikap memegang, menghargai, membiarkan, membelahkan pendirian, pendapat, pandangan, percaya, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan kata toleransi, yang berarti toleransi, kesabaran, dan kelapangan dada. Dari pengertian tersebut, kata kunci dan toleransi adalah menghargai orang lain yang berbeda pendapat, kepercayaan, kebiasaan, dan akhirnya
dengan pendirian sendiri. Orang yang toleransi adalah orang yang memiliki kesabaran, kelapangan dada, dan daya tahan. Sedangkan dasar toleransi dalam Islam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Dalam kehidupan bermasyarakat, keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Keberagaman ini dapat menjadi kekuatan apabila dikelola dengan baik melalui sikap toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Namun, tanpa sikap saling menghormati, menghargai, keberagaman juga dapat memicu konflik dan perpecahan sosial. Nah, ada juga latar belakang. Oleh karena itu, menyatakan kerukunan menjadi hal yang penting agar masyarakat dapat hidup dalam kedamaian dan keharmonisan. Toleransi berperan dalam mencegah diskriminasi dan meningkatkan rasa saling menghormati. Sedangkan memelihara kehidupan manusia berarti menjaga kesejahteraan, keamanan, dan hak-hak setiap individu. Nah, dengan adanya kesadaran akan pentingnya toleransi dan kemanusiaan, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang harmonis, saling mendukung, dan berkembang bersama demi terciptanya kehidupan yang lebih baik. Dan juga contoh keberagaman umat beragam seperti gambar di atas. Biarpun berbeda-beda agama, suku, ras, adat, nah mereka tetap saling menghargai, menghormati, saling percaya, menghargai pendapat mereka, tidak membeda-bedakan. Ada juga dalil tentang Al-Quran Al-Bukhari, yaitu menjelaskan tentang diceritakan dari Abi Mas'ud Al-Anasir bahwa seorang sahabat bertanyanya, "Wahai Rasul, aku hampir tidak sanggup sholat yang dipimpin seorang dengan bacaan yang panjang. Maka aku belum pernah melihat Nabi SAW memberikan peringatan dengan lebih marah dari yang disampaikan hari itu seraya bersama. Wahai manusia, kalian membuat orang lari menjauh. Maka barang siapa sholat mengimamin orang-orang, ringankanlah, tidak melamainkan sholatnya. Karena di antara mereka adalah orang sakit, orang lemah, dan orang yang punya keperluan." Menurut Al-Quran Surat Bukhari. Antara umat beragama. Adapun tuntunan agama tentang toleransi antara umat beragama dapat ditemukan Al-Quran Surat Mutahan ayat 8 berikut ini. Allah tidak melarang kamu membuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak menerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Al-Quran Surat Mutaharan ayat 60-8. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tidak melarang perbuatan baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang beragama, yang tidak mengirangi dan tidak menafsir dari tempat tinggal. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghilangkan keraguan umat muslim dalam kaitannya hubungan mereka dengan orang kafir yang tidak mengirangi dalam hal agama dan mengusir umat muslim dari tempat tinggal mereka. Pesan Al-Quran Surat Yunus ayat 40-41. Pesan yang terkandung dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 40-41. Apabila dikaitkan dengan kehidupan saat ini, kasusnya dalam menciptakan toleransi adalah 1. Ayat-ayat yang berbicara tentang akidah atau keimanan hendaknya dijadikan panduan bagi kalian sebagai individu, bukan untuk mengukur dan
menilai keimanan orang lain. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, keimanan adalah perbuatan hati yang tidak dapat dipengetahui dengan panca indera. Allah Subhanahu wa taala yang berhak menilainya. Yang kedua, sebagai individu yang beriman, tetap punya tanggung jawab mengajak kepada kebaikan dengan bijak, tanpa disertai dengan paksa. Adapun hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak perlu memaksa hendak bawa sampai marah ketika ada orang yang tidak dapat menerima akan kebaikannya yang kalian lakukan. Menghargai orang lain dalam perbedaan. Jika ingin dihargai orang lain, maka juga harus menghargai orang lain. Toleransi kepada orang lain dapat berinteraksi sosial menjadi fondasi untuk mewujudkan kedamaian dan kerukunan masyarakat. Ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, menghormati perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksakan kepercayaan pribadi kepada orang lain, menghormati hari raya agama lain dengan tidak menggunakan perayaan mereka. Yang kedua, saling membantu tanpa memandang perbedaan, gotong royong dalam membersihkan lingkungan atau membantu korban bencana tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau ras. Yang ketiga, yaitu membangun dialog dan komunikasi yang baik. Mengadakan diskusi atau forum lintas agama dan budaya untuk memahami perbedaan serta mencari solusi bersama atas masalah sosial. Yang keempat, menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita hoaks yang bisa memecahkan masalah masyarakat. Ada pula dampak positif, yaitu ada 3. Yang pertama, menciptakan kedamaian sosial. Toleransi membantu mengurangi konflik dan mengingatkan orang yang hidup berdampingan dengan damai. Yang kedua, yaitu memelihara keberagaman. Dalam masyarakat yang plural, toleransi mengingatkan berbagai kelompok untuk hidup bersama tanpa diskriminasi. Nah, yang ketiga, yaitu mendorong pertumbuhan dan inovasi. Dengan menerima perbedaan, masyarakat bisa belajar satu sama lain dan berkembang. Ada 3, yaitu yang pertama, membiarkan keadilan berkembang. Jika masyarakat terlalu toleran terhadap korupsi, kejahatan, atau pelanggaran etika, maka hal bisa memperkuat kerugian dan ekonomi. Yang kedua, menurun standar moral dan etika. Jika segala sesuatu diterima tanpa batas, bisa terjadi degradasi nilai-nilai yang penting bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, yaitu mengorbankan kebenaran demi harmonis. Kadang-kadang toleransi yang berlebihan bisa menyebabkan orang membiarkan kesalahan terjadi demi menjaga pendamaian dan akhirnya merugikan banyak orang. Manfaatnya yaitu di sini ada beberapa macam. Saya sebutkan yang pertama, menciptakan kehidupan yang harmonis. Dengan adanya toleransi, perbedaan tidak menjadi sumber konflik, melainkan kekuatan untuk membangun kebersamaan. Yang kedua, meningkatkan solidaritas sosial. Masyarakat yang rukun lebih mudah bekerja sama dan menghadapi berbagai tantangan, seperti bencana atau masalah. Nah, yang ketiga yaitu mengurangi konflik dan perpecahan. Sikap saling menghormati dan mencegah pertikaian yang bisa merusak hubungan sosial dan stabilitas masyarakat. Nah, yang keempat yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Lingkungan yang damai dan harmonis menarik investasi serta mencapai peluang kerja yang baik. Nah, yang kelima yaitu menjaga hak asasi kerja sama
yang kelima yaitu menjaga hak asasi dan kesejahteraan manusia. Dengan menghormati perbedaan dan memelihara kehidupan, setiap individu dapat dengan aman, kesejahteraan, dan martabat. Yang keenam yaitu membangun identitas nasional dan yang kuat. Kerukunan yang terjaga memperkuat rasa persatuan dan kesatuan dalam kebenaran. Dengan demikian, perkuatan kerukunan melalui toleransi dan kepedulian terhadap manusia yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang maju, damai, dan sejahtera. Ada beberapa tujuannya, yaitu yang pertama, 1. Menciptakan kehidupan yang harmonis, membantu masyarakat hidup berdampingan dan damai meskipun memiliki perbedaan. Nah, yang kedua yaitu menjaga stabilitas sosial dan keamanan, mencegah konflik dan perpecahan yang bisa merusak persatuan. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan rasa saling menghormati, menumbuhkan sikap saling menghargai antar individu atau kelompok. Tujuannya yaitu menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia, merupakan kunci bagi terciptanya masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Kedua ini saling berkaitan dengan erat yang saling memperkuatkan. Toleransi menjadi fondasi yang bagi kerukunan, sementara memelihara kehidupan manusia menjadi tujuan utamanya. Toleransi adalah sikap menghargai perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, ras, budaya, pendapat, maupun pandangan politik. Ini bukan berarti mengakibatkan perbedaan, melainkan menerima dan menghormati keberagaman. Sebagai kepercayaan bangsa, toleransi membutuhkan komitmen aktivitas untuk memahami perspektif orang lain, tersedia berdialog, dan menghindari sikap diskriminatif atau eksklusif. Praktik toleransi meliputi menghormati hak asasi manusia, menghargai hak setiap individu untuk menjalankan keyakinan dan budaya tanpa rasa takut akan diskriminasi atau kekerasan. Nah, yang kedua, berdialog dan berkomunikasi secara terbuka, membangun komunikasi yang sehat dan saling menghormati untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau mencegah konflik. Nah, yang ketiga, mempelajari dan menghargai budaya lain, membuka diri terhadap budaya yang berbeda dan belajar untuk menghindari keyakinan budaya bangsa. Nah, yang keempat, menolak segala bentuk diskriminasi di toleransi, aktif melawan segala bentuk diskriminasi toleransi baik secara individu maupun kolektif. Nah, memelihara kehidupan manusia berarti melindungi, menghormati hak hidup setiap individu. Ini cukup menghindari kekerasan dan konflik, menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang tanpa ancaman kekerasan atau intimidasi. Nah, menjamin keadilan dan kesejahteraan. Kesimpulannya dari yang saya baca tadi adalah menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia adalah upaya penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, damai, sejahtera dengan sikap toleransi. Setiap individu dapat saling menghormati perbedaan, menghindari konflik, serta membangun hubungan sosial yang lebih erat. Selain itu, menjaga kehidupan manusia berarti melindungi hak asasi, keadilan, dan kesejahteraan setiap orang agar dapat hidup dengan aman dan martabat.
Jika nilai-nilai diterapkan dengan baik, maka akan tercipta lingkungan yang stabilitas, penuh solidaritas, serta mendukung pertumbuhan dan kemajuan bersama. Yang ingin menurut saya yaitu menguatkan kekuatan melalui toleransi dapat diwujudkan kehidupan yang damai dan harmonis di tengah perbedaan. Toleransi dan kerukunan merupakan tanggung jawab bersama yang harus diterapkan oleh setiap individu. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang menguatkan kerukunan melalui toleransi. Yang ke-1 adalah toleransi dan kerukunan dapat menjamin keberlangsungan agenda kehidupan umat beragama. Toleransi yang kedua, toleransi kerukunan dapat mengingatkan pemahaman antara umat beragama. Toleransi yang ketiga, kerukunan dapat menciptakan rukun keadilan bagi kelompok-kelompok minoritas. Toleransi keempat, kerukunan dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Toleransi kelima, kerukunan dapat mewujudkan pembangunan nasional yang lebih mudah. Untuk menjaga kerukunan dan toleransi, kita dapat melakukan hal-hal berikut: saling menghormati dan menghargai perbedaan, menghindari sikap diskriminasi, dan serta memperluas wawasan keilmuan dan keagamaan dan kebangsaan. Kesimpulan selanjutnya, preservatif agama mengembangkan pembangunan yang lebih mendalam tentang ajaran agama yang mengajarkan toleransi dan kerukunan. Nah, yang kedua ada meningkatkan kerjasama antara umat beragama untuk promosikan kerukunan dan toleransi. Nah, yang ketiga mengembangkan program-program keagamaan dan berfokus pada kerukunan dan toleransi. Selain itu, menguatkan kerukunan melalui toleransi juga berperan dalam menciptakan stabilitas sosial, mengurangi potensi konflik, serta memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Ketika setiap individu mampu menghargai perbedaan dan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, maka kehidupan bersama menjadi lebih harmonis dan penuh dengan semangat gotong royong. Nah, selain itu ada juga menjaga kehidupan yang damai. Toleransi juga mendorong perkembangan budaya, pemikiran yang lebih terbuka, sehingga masyarakat menjadi lebih inklusif dan maju. Dengan demikian, menjaga kerukunan melalui toleransi bukan hanya berdampak pada hubungan sosial lebih baik, tetapi juga pada kemajuan perbedaan manusia secara keseluruhan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, berperan dalam menciptakan stabilitas sosial, mengurangi potensi konflik, serta memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, bisa hidup damai, mendorong perkembangan budaya dan pemikiran yang lebih terbuka hingga masyarakat menjadi lebih inklusif dan maju. Menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia merupakan upaya penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai, dengan saling menghormati perbedaan, mendukung kebijakan yang adil, serta bekerja sama dengan menjaga ketertiban dan kesejahteraan bersama.
kehidupan beragama dan bernegara dapat berjalan selaras. Sikap toleransi memungkinkan setiap individu untuk hidup berdampingan tanpa konflik. Sekian saya akhirin. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.